Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Patutlah kita terus mempersembahkan puji dan syukur serta limpah terima kasih kepada Tuhan Yesus Allah kita yang Maha Kuasa atas kasih, penyertaan dan perlindungannya kepada kita semua. Saat ini kita diberi kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun ibadah ini kita masih melaksanakan di rumah kita masing-masing. Saya mengajak kita semua, kita terus berdoa kepada Tuhan, kiranya virus corona ini akan berlalu. Pelayanan firman hari ini, Pendeta Onesimus Kayupa Sarjana Teologia bersama seluruh majelis jemaat Eklesia Poso mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat. Kiranya pelayanan firman hari ini memberi kekuatan iman percaya kepada kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah serta menyambut pelayanan firman, disilakan jemaat berdiri. Kita menyanyi NKB nomor 7 ayat 1 dan 2. NKB nomor 7 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara persekutuan ibadah minggu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pada ibadah minggu kita saat ini, kita akan mendengarkan nats pembimbing yang terdapat dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian kata firman. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita melakukan NKB 211 ayat 1 dan 2. NKB 211 ayat 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekat. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus
bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupku. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkanlah iman kami, agar kami dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu, demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengarkanlah berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. NKB 203 ayatnya yang pertama. NKB 203 ayatnya yang pertama. Adakah tempat baginya? Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesuslah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Bapak, Ibu, saudara-saudara, untuk mendengarkan amanat hidup baru, saya ajak kita bangkit berdiri. Amanat hidup baru terambil dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Berkata demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita melakukan NKB 125 ayat 1 dan 2. NKB 125 ayat 1 dan 2. Ku dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku. Aku mau mengikuti Dia
Ku mau mengikuti Dia, aku mau mengikuti Dia, ikuti Dia, Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau suka, ku mau ikut walau suka, ku mau ikut walau suka, dan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikuti Dia, aku mau mengikuti Dia, aku mau mengikuti Dia, ikuti Dia, Yesus Tuhanku. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah, di ibadah minggu kita saat ini kita akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman. Tetapi sebelum itu mari kita satukan hati, kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami berterima kasih, kami mengucap syukur kepadamu, di mana Engkau tetap memelihara, menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan lewat persekutuan ibadah minggu Jemaat Eklesia Poso, yang di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang akan kami baca dan dengarkan saat ini memberikan kekuatan baru, iman percaya yang kuat untuk kami pakai guna kehidupan kami di masa yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, urapi hamba-Mu yang akan berkata-kata tentang firman, sehingga firman ini boleh jadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan terdapat pada kitab 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Satu Korintus 15 ayat ke-10 berkata demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian jauh firman Tuhan. Yesus pernah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memelihara di dalam kehidupannya. Salam saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh melewati tahun 2021 ini sampai pada saat ini, pada bulan September. Tentu banyak yang sudah kita lalui, banyak yang sudah kita rasakan di saat kita menjalani kehidupan di tahun ini. Ada duka yang dialami, ada syukur yang kita alami, ada ketambahan usia, ada rasa sakit, ada kejatuhan, ada kebangkitan, dan ada keterpurukan. Dan berbagai macam keluhan-keluhan yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Tetapi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan dan melihat kebaikan Tuhan di mana dinyatakan bagi kita semua. Dan kita harus perlu renungkan kebaikan Tuhan itu. Bahwa keberadaan kita saat ini semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Walaupun ada banyak masalah yang terjadi, hal itu tidak dapat menghapus kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Bukti dari kemurahan itu,
kita sudah melaksanakan ucapan syukur tahunan Klasis Poso Kota, lebih khusus Jemaat Eklesia Poso, yang di dalamnya kita bersyukur, kita menikmati apa yang sudah diberi Tuhan bagi kita semua. Kita menikmati kebaikan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Dan kita mempersembahkan syukur itu kepada Tuhan sebagai tanda ucapan rasa terima kasih yang begitu kita rasakan baik dalam kehidupan kita. Melihat saudara-saudara dari firman Tuhan yang pada saat ini kita baca, seringkali kita sebagai manusia tidak merasa puas. Kita mengerutut pada keadaan ini. Pengalaman buruk di masa lalu terkadang menghantui perjalanan kehidupan kita. Ini yang membuat kita tidak bersyukur. Ini yang membuat kita kecewa. Sehingga kita harus lari pada hal-hal yang jauh dari kehendak Tuhan. Andai kata kita dapat menyadari keadaan kita sendiri, seberapa kekuatan atau kelemahan kita, kita akan lebih dapat menerima diri sebagaimana adanya. Bagaimanapun keadaan kita masa lalu, janganlah kita membesar-besarkan semua itu. Tetapi yang penting adalah keberadaan kita pada masa sekarang ini. Kita harus bersyukur karena Kristus sudah mati dan telah menebus segala dosa-dosa kita. Dia telah bangkit dan menyucikan semua kehidupan umat manusia. Itulah kasih karunia yang diberikan Allah bagi kita semua. Seperti kata firman, hanya kasih karunia yang menyertai kehidupan umat manusia. Paulus tak merasa rendah diri atau menyalahkan dirinya sendiri tentang masa lalu yang dia lalui. Sudah banyak yang dia lakukan tentang masa lalu yang dia lalui. Dia menganiaya orang-orang percaya. Tetapi semua itu ditanggalkan olehnya. Dan dia menghadapi masa yang baru. Masa di mana dia harus berbuat yang baik. Masa di mana dia dituntun oleh Allah untuk melaksanakan pemberitaan Injil. Meninggalkan segala kehidupan yang lama dan hidup pada kehidupan yang baru. Sebagaimana kondisi kita saat ini, adakah kita tidak puas? Atau adakah gejolak-gejolak yang ada dalam diri kita? Masihkah kita tidak mau bersyukur kepada Tuhan? Masihkah kita harus menyalahkan Tuhan dalam kegagalan-kegagalan kita? Alangkah indahnya jika setiap orang, setiap manusia, atau setiap kesempatan yang diberikan Allah kita gunakan untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Karena Tuhan itu maha sabar, maha mendengar dan maha tahu dan maha campur tangan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Dengan demikian kita tidak lagi memegahkan diri, melainkan memuliakan Tuhan karena kasih karunia Allah. Manusia hidup hanya karena kasih karunia Allah. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa karunia tersebut. Dan karunia itu diberikan Allah bagi kehidupan umat manusia. 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18 mengatakan, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Kalau kita ingin bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Jangan bermegah di dalam daging kita. Sebab kalau kita bermegah dalam Tuhan, maka puji-pujian dari Tuhan akan menyertai hidup kita. Di dalam kasih karunia, kita dapat berdiri dan kita dapat bermegah. Dalam pengharapan, kita akan menerima kemuliaan Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri.
Mari kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita lakukan NKB 120 ayat 1 dan 2. NKB 120 ayat 1 dan 2. Tiada lain landasanku. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan dijalankan, kita lakukan NKB 208 ayat 1 dan 2. NKB 208 ayat 1 dan 2. Tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelapayang awan, kita pun menabur, riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. 'Bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya.
Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendoakan persembahan kita saat ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan kami ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya, agar dipakai bagi pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Kita muliakan Tuhan dari NKB 199, NKB 199, sudahkah yang terbaik kuberikan. Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa kita pada saat ini. Yang pertama, syukur Ibu Ita Mowidu, bersyukur atas berkat Tuhan melalui kartu pembangunan. Yang kedua, Saudara Rio Ranonto bersyukur atas kasih sayang dan penyertaan Tuhan untuk diakonia. Yang ketiga, keluarga Ranonto Lambei bersyukur boleh menyumbang ke jemaat tripod kaki kamera untuk kelancaran pelayanan. Yang keempat, hari ulang tahun anak Joshua Magido. Yang ketiga, tanggal 10 September 2021. Yang kelima, Bapak T. Lengkono bersyukur atas ketambahan usia pada tanggal 6 September 2021. Ibu Lauwo Panomban bersyukur atas ketambahan usia pada tanggal 8 September 2021. Saudara Andri Siolemba bersyukur atas berkat Tuhan ketambahan usia pada tanggal 8 September 2021. Keluarga Towengke Lauwo bersyukur atas berkat Tuhan untuk diakonia. Dan kita akan mendoakan seluruh warga Jemaat Eklesia Poso yang telah memberikan syukur padungku untuk pelayanan dan pembangunan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam sorga, Allah yang selalu memelihara kehidupan kami, Allah yang senantiasa kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini kami hidup itu semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena Engkau memberikan lagi kami kesempatan yang baik, hari yang baik, jam yang baik untuk memuliakan Tuhan lewat persekutuan ibadah minggu yang sampai hari ini kami masih laksanakan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman-Mu. Terima kasih atas kekuatan firman yang memberikan pengharapan baru bagi kami semua, bahwa kami jangan takut untuk melewati hidup ini. Sebab Tuhan ada di dalam kami, dan Tuhan berperkara, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kami semua Jemaat Eklesia Poso. Dalam persekutuan kami saat ini kami datang berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengucap syukur, baik untuk kartu pembangunan, mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan, mengucap syukur atas ketambahan usia, bahkan mengucap syukur berbagai macam kehidupan yang baik yang mereka rasakan di dalam hidup ini. Diberkati kekasih-kekasih kami ini Tuhan yang hamba sudah sebutkan nama mereka. Begitu baik penyertaan Tuhan, mereka bersyukur karena pemeliharaan Tuhan. Mereka bersyukur atas ketambahan usia. Diaminkan sungguh bahwa pemeliharaan dan ketambahan usia itu
semata-mata karena anugerah dan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kekasih-kekasih kami, saudara-saudara kami yang mengucap syukur pada saat ini. Terima kasih Tuhan, mereka sadar bahwa sesuatu yang mereka dapati ini segalanya asalnya dari Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat Eklesia Poso yang telah memberikan syukur padungku baik pelayanan untuk pembangunan. Apa yang mereka rasakan setahun ini Tuhan, apa yang mereka rasakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka, itu adalah anugerah Tuhan. Mereka kembalikan dalam ucapan syukur padungku di jemaat Eklesia Poso ini Tuhan, melalui pelayanan dan pembangunan. Kami percaya bahwa tidak sia-sia apa yang mereka beri, sebab Tuhan akan mengembalikan semua itu di dalam ucapan syukur semua keluarga yang telah memberi ucapan syukur bagi gerejamu di tempat ini, terutama bagi pelayanan Tuhan di jemaat Eklesia Poso. Tuhan tahu dan Tuhan melihat keberadaan seluruh jemaat Eklesia Poso, dari sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua yang masih muda, bahkan orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan mengenal mereka secara pribadi, mengenal keluarga mereka, mengenal satu persatu mereka. Apa yang mereka gumuli dan apa yang mereka rencanakan dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Kepadamu Tuhan hamba datang membawa seluruh jemaat Eklesia Poso, baik yang ada di wilayah kota Poso ini, di luar wilayah kota Poso ini, bahkan di luar Kabupaten Poso ini, anak-anak dan cucu-cucu kami yang sementara ini berjuang untuk mencari nafkah bagi kehidupan mereka. Sebagaimana kekuatan yang kami alami saat ini, kesehatan yang Tuhan beri bagi kami, begitu juga Tuhan akan beri bagi mereka semua, walaupun kami harus terpisah karena pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing. Berkati mereka semua. Berkati Tuhan seluruh badan pengurus yang ada di sekolah minggu, di remaja, di pemuda, dalam persekutuan bapa dan perempuan, persekutuan kelompok, persekutuan lansia, semua badan pengurus yang bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan membalas berkat bagi hidup mereka. Dan juga majelis jemaat di jemaat Eklesia Poso. Harapan kami tetap dikuatkan, diberikan sehat di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga. Hamba berdoa bagi pemerintah dari pusat sampai daerah, dimanapun mereka berada, dalam tugas dan tanggung jawab mereka, para dokter, para medis yang berjuang untuk memutus mata rantai COVID-19 sampai hari ini. Anugerahkan kesehatan tubuh bagi mereka, kekuatan bagi mereka, sehingga apa yang mereka usahakan dan upayakan boleh berjalan dengan baik, dan COVID-19 ini boleh meninggalkan kami, baik secara dunia global maupun di Indonesia, bahkan Kabupaten Poso ini. Terima kasih Tuhan Allah Bapa dalam sorga. Kehidupan kami di minggu yang akan berjalan ini kami pertaruhkan ke dalam kuasa-Mu. Engkau akan menyertai kami, melindungi kami, sehingga setiap langkah hidup kami di minggu ini dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita lakukan NKB 166 ayat 1 sampai 2. NKB 166 ayat 1 sampai 2. Hai jiwa yang penuh sesat. Hai jiwa yang penuh sesat, mengapa engkau berkeluh? Sebuah rumah yang kekal telah menanti datangmu. Tenang dan teguhkan hatimu, tenang dan teguhkan hatimu, tenang, tenang, teguhkan hatimu.
teguhkan hatimu. Tenang dan teguhkan hatimu. Tenang, tenang, teguhkan hatimu. Kita menerima berkat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita telah selesai. Pendeta dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih. Shalom. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di gelap bayang awan, kita pun menabur riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbung